Nah, hari ini aku mau bahas soal energi tahun 2026. First. Pertama kita recap dulu apa yang kalian alami, apa yang aku alami, energi keseluruhan. Energi tahun 2026, 2027 itu adalah energi tahun api, kuda api dan kambing api. Dan ini dua jenis energi api yang berbeda. Mungkin kalian udah dengar kalau tahun 2026 itu energinya bakal kacau banget. Jadi aku jelasin juga kenapa. Aku mau kasih tahu gimana caranya ubah frekuensi kalian. Kalau kalian udah pernah nonton video aku yang frekuensi 3D or 5D kalau nggak salah itu di public ya, bukan di membership ya. Itu ada video di situ penjelasan tentang frekuensi. Hari ini aku akan jelasin gimana caranya naikin vibration dan tutorialnya. Jadi buat kalian yang ada di sini, segera ambil kertas dan pulpen karena akan kita pakai. Aku bukan cuma suruh kalian buat catatan, aku suruh kalian langsung kerjain. Ada nggak di sini yang pernah ikut live aku apa tuh namanya pola berulang, cara hapus pola berulang? Kita masuk ke recap tahun 2025. Energi tahun 2025 itu adalah ular kayu. Ular kayu itu gimana sih sifatnya? Nah, kita sebenarnya gampang banget ya kalau mau lihat energi tahun ini itu energi gimana. Kita contoh kayak ular. Kalau di bayangan kalian, ular itu punya kepribadian kayak mana sih? Sikap ular itu bagaimana sih? Mungkin gitu dengar ular, kita itu langsung mikir yang negatif mungkin yang gitu. Enggak ya, ular itu sebenarnya cerdik. Terus kalau kita perhatiin, ular itu dia hewan yang sangat hemat energi. Dia itu diam, dia tunggu pasti dulu, pasti banget dia baru ya kan? Ular itu dia kalau kita pakai bahasa manusia gitu, dia itu sangat menyusun strategi dan begitu dia udah pasti banget baru dia take action. Dan kayu itu gimana sih sifatnya? Kalau kalian perhatiin ke nature, sebenarnya alam itu selalu berbicara sama kita tiap saat ya, kayak air, kayak logam, api, kayu, tanah, itu semua mewakili sifat tertentu ya. Kayu itu dia selalu tumbuh terstruktur, dia harus tumbuh dulu, struktur pelan-pelan, baru dia bisa menopang kayak batang, daun, buah-buahnya, sebiji-bijinya. Jadi kayu itu dia akan tumbuh dengan struktur tapi dia pelan. Nah, jadi kalau kita gabungin energi ular dengan energi kayu, bisa bayangin tuh gimana. Mungkin banyak di antara kalian di tahun 2025, mungkin di awal tahun itu udah banyak yang menyusun kayak resolusi atau goal-goal apa aja yang ingin dicapai tahun 2025, even me. Jadi udah banyak banget kayak rencana-rencana yang mau aku realisasikan di tahun 2025, tapi gagal. Ada nggak yang kayak gitu? Ya aneh, gue udah nyusun padahal strategi udah kayak gini. Aku udah ngelakuin healing, udah pelepasan, udah detachment, udah letting go, udah ikut kelas-kelas ini, tapi kok kayak nggak ada hasil gitu. Ada redirection, harus disusun ulang. Tadinya udah punya rencana, batal. Vibes 2026 kerasnya sejak 2025. Betul kali. Apalagi dia masuk ke akhir tahun ya. Waktu masuk akhir tahun vibes-nya makin kencang. Aku pun ngerasainnya. Jadi yang tahun 2025 itu yang udah susun semua rencana tapi batal, harus diundur. Nah, itu wajar ya, itu karena tahunnya memang kayak gitu energinya. Jadi bakal banyak dari kalian yang energinya itu gini. Cuma nyusun rencana tapi do nothing. Gitu, kayak gitu. Jadi banyak di tahun 2026 yang nunggu, even aku juga ya, sebenarnya banyak banget yang mau aku lakuin di tahun 2025 nih. Contohnya kayak aku kan, mungkin ada kalian yang tahu aku tuh mau publish buku aku ya kan, tapi buku aku sampai sekarang itu masih diundur dulu, belum publish ya. Terus aku kemarin itu ada webinar Luka Inner Child yang menghalangi aliran rezeki. Habis itu aku kan membuat komunitas tuh. Nah, tapi itu juga harus aku undur ya. Jadi ada yang nanya sama aku, Van, komunitasnya mana gitu ya kan. Sabar ya, semoga tahun 2026 itu terrealisasikan. Jadi bukan nggak ada, tapi diundur ya. Nanti pada akhirnya aku juga buat satu komunitas ya, buat Sugar Baby Manifestation kah. Kemarin pas bulan 9, bulan 10 gitu, aku tuh orangnya udah balik ke Indonesia loh, aku tuh ke Jakarta loh. Rencananya kemarin aku pulang ke Jakarta, itu aku mau ngurus dokumen, sebenarnya mau stay bentar. Stay di situ untuk bener fully fokus di YouTube aku, di Manifestation kayak
Aku bener-bener mau kembangin karena ada penonton baru. Kalau dulu aku juga pernah kasih tahu, manifestation ini sebenarnya cuma kayak hobi-hobi aku doang aja ya, bukan hal utama yang aku lakuin. Jadi kadang mood-moodan gitu ya, karena passion juga, makanya aku buat manifestation ini. Jadi kemarin pas bulan 10 itu, sebenarnya aku udah rencana, oke aku coba fully fokus di sini gitu. Bener-bener bawa yang aku pelajari di sini, apa yang aku punya, aku dapatkan di sini, aku bisa share di Indonesia. Karena banyak banget ya kebijaksanaan-kebijaksanaan, pengetahuan terutama tentang spiritual yang aku share di YouTube itu sebenarnya aku pelajari di sini lewat bahasa Mandarin. Jadi aku percaya banget ya kenapa aku tuh orangnya kedampar sampai Taiwan. Nah ini mungkin karena aku tuh punya kemampuan belajar bahasa dengan sangat cepat. Aku bisa share gitu ke Indonesia. Tapi entah kenapa nasib menamparku kembali ke sini. Jadi apa sih udah rencana kok gitu. Pasti banyak ya, mungkin banyak dari kalian yang ngalamin hal yang serupa ya. Kedampar balik misalnya, aku udah ungkit resign nih, aku udah bener ya, aku mau coba buat bisnis aku sendiri. Harus balik lagi ke zona yang kemarin. Mungkin kayak aku juga. Pada akhirnya itu jadi kayak cuma diem kayak ular. Diem. Cuma diem natap, nunggu waktu, susun strategi, bikin struktur, jadi energinya kayak gitu semua. Kalian mungkin pernah dengar pace ya, pace. Nah, jadi tiap orang itu punya elemen utamanya, kita punya beberapa elemen. Jadi kalau misalnya ada 5 elemen, ini kapan-kapan lah aku bahas ya. 5 elemen ini, misalnya aku tuh elemen air misalnya. Kebetulan ini tahun api. Nah, jadi kalau kalian bayangin kayak mana api sama air gitu. Makanya kadang ada orang masuk ke tahun api, dia, tapi ada yang masuk ke tahun api, dia karena elemennya ada yang kawanan, ada yang musuhan gitu. Nggak akur sama akur. Nah, jadi ya bukan show, tapi elemen yang kita bawa. Nah, show juga sebenarnya dia membawa elemen masing-masing kayak kuda. Kuda itu dia mewakili elemen api. Nah, jadi tahun depan itu 2026 kuda dia itu udah melambangkan api ditambah elemen api. Nah, jadi api plus api. Kalau kalian tahu kalian itu elemen utamanya apa, kalian masuk ke tahun api, kalian nggak kontrol energi kalian, kalian bakal bayangin triple api gabung, burn out. Itulah logikanya ya, simple sebenarnya. Masuk ke tahun 2026 ya. Ular kayu itu dia kayak fase persiapan menuju kuda api. Kalian lihat sifat api ya, api dia tidak bisa tiba-tiba terbakar. Kalau misalnya kalian ngerti, untuk menyalakan api itu harus ada faktor tertentu. Satu, harus ada oksigen, dan harus ada sesuatu yang bisa dibakar. Nggak boleh kurang satu. Kalau hari ini nggak ada oksigen, api itu nggak bisa nyala. Oke, jadi api dia itu selalu butuh bahan bakar yang udah kering, yang udah terstruktur, dan dia udah siap menyala. Makanya banyak yang di tahun 2025 itu banyak yang merasa energinya terkuras, drain out. Udah mencoba tapi kayak gagal. Nah, jadi itu kayak dipaksa untuk kering, dipaksa untuk kosong. Jadi kayu tahun 2025 yang kita jalani tahun ini itu kayu yang dikeringkan. Dikeringkan untuk apa? Untuk bisa dibakar di tahun api nanti. Tahu dari mana tuh pengeringan? Nah, lihat aja yang udah pergi dari hidup kamu. Banyak kan orang-orang yang udah pergi dari kehidupan kamu tahun 2025. Pekerjaan, mungkin pengalaman, mungkin energi-energi yang nggak lagi melayani kamu atau udah nggak selaras sama kamu. Banyak karma yang selesai tahun ini. Mau nggak mau harus dihadapi, selesaiin. Nah, jadi di proses pengeringan ini, itu sering terasa kayak stagnan. Kayak aku bilang tadi, merasa kayak posisinya kayak gini, mau gerak nggak bisa gerak, gerak salah nggak gerak, tapi gue ngerasa kayak harusnya gerak, tapi mau gerak nggak bisa gitu, kayak ngerasa stuck. Bahkan merasa kehilangan arah, padahal aku udah susun rencana kok kayak gini ya. Padahal secara energi, yang terjadi itu sebenarnya adalah pengosongan wadah. Dan ular itu berperan sebagai penjaga ritme. Oh, dia nunggu, diem di situ. Nah, itu ular yang dia sekaligus bantu kamu untuk menata rencana. Buat kamu tadinya udah rencana, suruh kamu susun ulang lagi. Coba stay diam dulu. Mana tahu waktu kamu kosongin diri ini, mana tahu ada ide yang lebih bagus lagi bakal muncul. Nah, jadi ular itu dia menjaga ritme. Nah, jadi dia menahan kamu yang ingin bergerak. Makanya kamu tuh kayak mau gerak tapi nggak bisa gerak, kan ditahan kamu ya. Dia akan membantu kamu untuk memotong yang menghalangi jalan kamu. Makanya kamu tuh mungkin kehilangan beberapa orang ya di beberapa waktu ini. Ada beberapa orang yang pergi, mungkin ada yang putus. Makanya kita lihat banyak tuh artis-artis yang cut, ya putus ya. Selain itu dia juga memaksa kita untuk seleksi apa yang perlu dibuang, apa yang
boleh ditinggalkan, stay, apa yang harus dilepaskan, apa dan siapa yang udah nggak jujur lagi, even kamu sama diri kamu sendiri. Makanya banyak orang yang refleksi lagi, refleksi ulang. Tadi aku kayaknya ada kebaca gitu. Dia kira traumanya udah sembuh di tahun 2024, tapi ternyata belum. Itu memaksa kamu untuk jujur lagi sama diri sendiri ya. Kenapa? Biar nanti waktu api datang, yang terbakar itu bukan hidup kamu. Nah, mungkin kalian juga udah dengar banyak video yang bilang tahun depan itu bakal masuk ke tahun yang sangat kacau. Dan itu bukan nggak ada alasan kenapa orang ngomong itu tahun yang kacau. Bahkan tahun 2027 juga itu tahun yang kacau. Kalian juga udah sering ya, even kalian belajar spiritual atau enggak ya, di sejarah itu selalu ngomong hal yang sama. Sejarah akan selalu berulang. Nanti aku bakal buat satu video untuk jelasin apa itu I Ching ya. Jadi kayak primbon Jawa, kayak pace, kayak human design, kayak life path, atau kayak numerologi atau apa, itu semua tuh yang hitung-hitungan kayak gitu, itu semua diambil dari I Ching. Segala sesuatu di dunia itu akan selalu berputar dari titik awal, dia akan berputar kembali ke titik awal lagi. Jadi siklus gitu, siklus berulang terus ya. Itu kenapa orang bilang sejarah selalu berulang. So, siklus di tahun kuda api dan kambing api ini itu siklus per 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Nah, itu nanti aku jelasin mendalam di video I Ching ya. So, inti siklus 60 tahun itu dipakai karena itulah siklus perputaran penuh kombinasi energi langit dan bumi. Nah, jadi di I Ching tuh dia ada menjelaskan soal energi batang langit dan cabang bumi. Kayak mana misalnya Fani datang ke dunia gitu. Kalian juga ya punya cabang, 10 cabang ke langit dan 10 batang ke langit dan 12 cabang di bumi. Itu ada di I Ching ya. Ini tak jelasin lah ya. Dia itu siklus putaran penuh kombinasi energi langit dan bumi. Yang bukan ramalan kayak kita kira selama ini kayak tarot, bukan ramalan ya. I Ching atau semua itu kayak pace, human design itu adalah peta pergerakan energi semesta. Jadi kenapa banyak banget orang takut sama tahun depan? Sejak dulu orang itu nggak diajari cara membaca energi. Orang zaman dulu itu mungkin dia ngelihat pola berulang. Jadi, udah mulai hafal akibatnya. Jadi contohnya kayak gini, waktu kita lihat banyak perubahan besar, kayak ada kekacauan, atau perang, atau runtuhnya sebuah sistem, banyak orang itu dia narik kesimpulan sederhana, itu tahun sial. Tapi kalau kita ngelihat dari peta pergerakan energi, sebenarnya yang terjadi adalah tahun perubahan ekstrim. Bukan kayak sial beruntung yang selama ini kita kira. Jadi bagi manusia, perubahan ekstrim itu selalu berbahaya. Apalagi buat orang yang hidup dari stabilitas lama. Nah, namanya juga pola berulang. Artinya dulu pernah terjadi sesuatu yang buat orang kalau menghadapi hal ini tuh kayak hal sial. Orang zaman dulu itu takut kalau menghadapi tahun begini. Tahun depan itu kan kuda api. Terus tahun depannya lagi itu kambing api. Jadi 2 tahun api ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu tahun kuda merah dan kambing merah. Intinya kuda api dan kambing api. Nah, perbedaannya apa sih? Aku jelasin dikit ya. Kalian tahu kan kalau di energi dunia ini itu ada yin dan yang, dualitas ya kan. Nah, jadi yang akan muncul duluan itu energi api yang yin yang punya yang. Kemudian setelah api yang, dia akan putar ke kambing api. Dan ini api yin, jadi yin dan yang. Jadi 2026 itu dia api yang, 2027 dia itu api yin, maskulin dan feminin. Kalau kita hitung mundur 60 tahun yang lalu, itu tahun 1966. Coba kalian cek sejarah. Habis itu kalian hitung mundur lagi, 1966, 60 tahun sebelumnya itu tahun berapa? Tahun 1906, 1907. Itu kalian bakal cek sejarah dunia itu ada masalah. Yang terjadi itu adalah revolusi, perubahan besar banget yang bisa buat orang mungkin masuk ke perang, masuk ke bencana atau masalah-masalah apa gitu. Kalau aku ingat aku ungkit-ungkit dikit ya. Kita lihat pola sejarah tahun 1966, 67 itu di Cina itu terjadi cultural revolution. Jadi sistem lama itu dihancurkan. Jadi kayak guru, spiritual, ada struktur tradisional itu runtuh, dihancurkan. Terus di Amerika, di Eropa itu terjadi gelombang protes besar. Kalian lihat sejarah ya. Ada gerakan anti perang Vietnam, ada pemburuan tokoh besar kayak Martin Luther King, Robert Kennedy di sekitar periode tahun 1967 ya. Perang Vietnam ya. Banyak konflik di tahun itu. Jadi sistem politik dunia di masa itu kacau banget. Nah, jadi itu tahun apa?
tahun kuda api, kambing api. Di sini jadi tanda api itu kalau muncul, dia tuh membakar ilusi. Dia membakar sesuatu, membakar yang mungkin itu energi tidak otentik, tidak seharusnya di situ. Di mata manusia itu kan sial, tapi di mata alam itu adalah sebuah siklus perubahan. Tahun 1846, 1847 itu di Eropa ada krisis pangan besar, ada kelaparan, ada banyak rakyat melawan monarki pada waktu itu, dan sistem waktu itu goyah. Tahun 1845 sampai 1847 itu terjadi bencana besar yang dikenal sebagai Great Famine. Makanan pokok buat rakyat kelas bawah itu gagal panen karena penyakit. Nah, dampaknya jadi gimana? Banyak orang kelaparan. Nah, jadi sistem ekonomi runtuh pada masa itu. Jadi dampaknya nggak cuma kelaparan, tapi pengangguran juga meningkat. Nah, jadi banyak banget ya, kayak di Irlandia itu jutaan orang mati, ada yang terpaksa harus migrasi. Nah, di Prancis, di Jerman, di Austria, di Italia, itu banyak rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan pada monarki. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, itu kayak runtuhnya sebuah sistem. Puncak terjadinya revolusi. Pada masa itu, negara itu nggak mampu melindungi kebutuhan dasar rakyat. Dan selain itu terjadi juga krisis keuangan, krisis kredit. Ya, jadi banyak bank kecil bangkrut, perdagangan macet, nggak jalan lagi. Jadi banyak industri berhenti. Dan itu gimana hasilnya? Banyak orang kehilangan pekerjaan. Hidup nggak stabil gimana? Ya mencak-mencak dong rakyat. Apa yang terjadi? Revolusi. Jadi kok dihitung mundur lagi atau dihitung maju lagi per 60 tahun, 1786, 1787, terjadi apa lagi? Nah, itu ada revolusi di Prancis. Hampir identik ya, tapi konteksnya beda. Kalau di Prancis waktu itu dia ngalami krisis keuangan karena negara terlilit utang besar. Karena apa? Karena perang. Jadi revolusi lagi. Pajak ditanggung sama rakyat kecil, sedangkan orang bangsawan, orang-orang kaya ngapain, nggak usah. Jadi rakyat gimana? Mencak-mencak juga dong pajak. Sistem politik waktu itu nggak bisa berubah. Di situ juga terjadi gagal panen, kenaikan harga pangan. Nah, jadi rakyat ngerasa kalau sistem itu nggak bisa nolong mereka. Apa yang terjadi? Revolusi lagi. Per 60 tahun, kalian bisa bayangin dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini, kalian bisa hitung sendiri apa yang terjadi dari COVID, dari AI, banyak bank-bank yang mau terbitkan mata uang digital. Kalian lihat perubahan apa? Nah, jadi bisa ditebak ya, tahun 2026 itu tepat 60 tahun setelah revolusi tahun 1966. Ingat ya, sejarah selalu berulang. Inilah kenapa banyak orang bilang tahun 2026, 2027 itu bakal penuh kekacauan karena pola berulang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, revolusi itu dia terjadinya nggak random, tapi selalu konsisten di satu hal. Yang runtuh itu adalah yang selalu menjadi pusat di zaman itu. Lihat di beberapa tahun ini, apa yang menjadi pusat di beberapa tahun ini. Kita throwback lagi, di abad ke-17, itu revolusi yang berkaitan dengan kedaulatan dan hak politik. Kalau di abad ke-18, revolusinya ada di hal kelas dan struktur sosial. Kalau di abad ke-19 itu revolusinya dunia masuk ke revolusi industri. Revolusi ini masih kita pakai sampai sekarang. Sistem kita masih bangun pagi harus masuk kerja, sistem keuangan, ya itu semua revolusi dari sini. Dan di abad 20 revolusi yang terjadi itu di ideologi dan identitas kolektif. Jadi banyak perang. Jadi di sini banyak perang yang berakar pada perebutan makna dan sistem mana yang benar. Siapa yang boleh memimpin. Lihat kan? Itu hasil perang dunia tuh, siapa yang mimpin. Jadi kalau kita tarik garis lurus ke abad 21, kan kita sekarang tahu ya AI ya. Banyak orang kira sampai AI doang. Banyak orang akan tergantikan sama AI nanti. AGI, kalian cari apa itu. Ini AI udah mulai matang ya. Kok bisa kita bilang baru muncul ke permukaan dia benar-benar bisa dipakai. Kalau dia udah muncul ke permukaan dan dikenali sama banyak orang dan mulai dimatangkan, kalau kalian lihat karakter api. Ini kertas, kena api dikit, dalam sekejap bisa puluhan rumah kebakar. Jadi di sini kita bisa tahu kalau api dia itu mengubah dengan sangat cepat. AI udah muncul ke permukaan, ditambah teknologi-teknologi itu elemen logam, elemen api. Api campur api, kuda api, kebakaran. Akan ada revolusi kenceng banget. Jadi di sini maksudnya kenapa orang-orang dibilang nanti kalau akan digantikan sama AI sama ini. Bukan digantikan sama AI, AGI. Karena itu api itu dia membakar
Dia membakar apa sih? Kayak tadi aku bilang dia bakar kayu kan. Bayangin kamu semua tuh kayu yang kering. Dia kalau bukan bakar hidup kamu, dia bakar apa? Dia akan mempercepat pola. Dia akan mempercepat perubahan. Ini ada botol di sini ya kan. Api datang, api nggak peduli. Kamu boleh kubakar atau enggak. Kamu bisa kebakar, kamu mau gimana? Gue nggak peduli. Gue lewat kena lu. Jadi api itu energinya begitu. Jadi tahun ini buat kalian yang masih di fase orang yang low vibration, depressed gitu, dia akan memaksa yang kamu punya muncul ke permukaan. Nggak peduli yang kamu punya itu positif atau negatif. Katakanlah Fanny sebenarnya tuh melakukan penipuan di luar situ, misalnya cuci uang misalnya. Tahun api dia itu akan membuat sesuatu yang tadinya tersembunyi muncul ke permukaan. Jadi bisa dikatakan apa yang aku lakuin selama ini mungkin kalian kira kalian nggak tahu, ketahuan nanti. Jadi buat kalian punya selingkuhan, ketahuan nanti. Buat kalian yang ngelakuin hal baik tapi nggak pernah kasih tahu orang, ketahuan nanti. Dan ini kali ini dia cepat. Kenapa cepat? Karena ingat nggak tadi aku bilang energi api yang itu maskulin. Jadi maskulin itu dia berorientasi di mana? Di action, effort, strategi. Udah ketemu sama ini energi maskulin. Nah yang tadinya kamu siap nggak siap itu akan dipaksa. Jadi mau nggak mau buat kamu yang api juga, kamu kalau nggak kontrol energi kamu, frekuensi kamu bakal drain out. Buat kamu yang masih depressed, masih low vibration, akan didorong. Kau keluar nggak kau dari zona nyaman? Nih rumah udah kebakaran. Kau mau keluar atau kau mau ikut kebakar? Jadi energinya bakal kayak gitu, bakal buat kita kewalahan. Tapi nggak nunggu orang, ayo lu mau keluar nggak? Nih gue udah mau bakar nih. Nggak kan? Api itu kenceng. Kalau kalian bingung sama siklus tahun 2026, jangan merasa takut. Tadinya kita di tahun 2025 kita bisa bikin nggak ya? Rekam nggak ya? Edit nggak ya? Cari kerja nggak ya? Yang tadinya kita mikir kayak gitu, enggak, tahun 2026 kena sentil. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang akan terjadi? Revolusinya itu ada di data, teknologi, uang digital, yang sekarang udah mulai diterbitkan sama beberapa bank di dunia ya, ini nggak bisa dihindari lagi, pasti terjadi. Dan kendali atas perhatian manusia. Jadi fokus kita semua di sosmed, yang suka main TikTok itu, Instagram terus panjang hari, yang YouTube terus tiap hari. Perhatian kalian, either kamu yang perhatiannya ditarik ke situ, atau kamu yang menarik perhatian orang. Jadi begini intinya, energi api itu dia akan memaksa kamu tampil ya. Nah jadi buat orang yang berani tampil, satu tampil, kedua yang kamu tampilkan itu kalau kamu authentic, kamu energinya high vibration, bukan kayak menyesatkan orang. Atau mungkin kamu yang mau mendalami spiritual, misalnya contoh ya, kamu mulai rekam-rekam video. Kalau misalnya kamu sadar nggak sadar, frekuensi kamu, vibration kamu itu masih ada di lag. Ingat ya, ilusi, soal ilusi ya. Kalian mau memperdalam ilusi kalian, either kamu mungkin niatnya baik ya, aku memang mau bantu banyak orang karena aku dulu pernah ada di situ. Tapi sebenarnya yang kamu lakuin itu adalah memperdalam ilusi orang lain. Even niat kamu baik, kebakar. Kamu mungkin bakal aneh gitu. Aku udah berusaha kok kayak gini gitu. Tahun 2026, 2027 kalau nggak otentik, nggak jujur, bukan karena niat baik beneran mau membantu, beneran mencerahkan, kebakar. Kamu adalah orang yang perhatiannya ketarik ke sosmed. Banyak yang kekuras energi kamu. Tapi orang yang berani tampil muncul, dia muncul ke permukaan dan otentik. Tahun depan adalah tahun cuan. Gampang kali cuan. 2 tahun ini tahun cuan. Dengerin ya, tahun cuan kalau kamu muncul. Jadi buat kamu mungkin kamu baru aja punya bisnis idea, keluarkan tahun depan. Kamu udah boleh mulai buat website kamu pakai bantuan AI, kamu boleh buat platform kamu, platform digital, kamu buat Instagram kamu, buat TikTok kamu, buat konten kamu, buat YouTube kamu, buat semua. Muncul. Kamu harus muncul. Tapi ingat satu, authentic. Nggak boleh sesat. Jangan ada niat buruk sedikit pun, karena kebakar sama api nanti. Ini ya sekalian peringatan buat kalian ya. Itu sekarang di zaman ini ya, kalian kalau scroll Instagram, itu kan semua kan spiritual gitu ya kan, ada kayak ngajarin, ini loh cara manifest begini gini ya kan. Kalau kalian ada ikutin YouTube aku ada ajarin soal Wu-Wei, aku ada ajarin kalian soal lepas dari dua, kayak mana cara tercerahkan, tutorialnya gini. Kalian akan ngerti perbedaannya sama yang akun-akun yang ngajarin itu. Dan kalau kalian ada nonton video soal racun reinkarnasi, kalian akan ngerti aku ngomong apa. Tiap kita yang masih duduk di sini itu karena kita masih punya racun. Racun itu belum hilang dari kita. Even aku nih, masih ada racunnya. Jadi omongan aku cukup jadi referensi aja, ngerti ya? Jangan percaya kali, apalagi sama yang di luar situ yang sesat-sesat. Karena banyak orang yang mendalami spiritual beberapa tahun ini. Nggak cuma di Indonesia, di Taiwan juga banyak kali. Sampai masuk kasus penipuan pun banyak, kasus cuci uang pun banyak. Semua dengan title spiritual. Nah jadi kalian jangan gampang kali percaya sama
Aku sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gini ya, maksudnya aku ikut campur sama karma. Tapi whatever, aku bilang aja. Kalau yang kalian lihat itu, dia memperdalam ilusi kalian, dia memperdalam racun kalian. Yang buat konten itu kebakar nanti. Jadi paham ya, buat kalian yang ingin buat konten-konten spiritual nantinya, ingin mendalami spiritual, kalian harus ingat kata aku hari ini. Kalau belum, jangan. Nah, aku cuma ngomong sampai sini aja, aku nggak boleh interfere terlalu banyak. Tapi buat kalian yang misalnya punya bisnis idea gitu, mungkin kalian mau buka bisnis baru, karena membuka bisnis itu artinya kita membantu menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Langsung aja, nggak usah banyak mikir, karena api nggak nunggu orang. Ya, moga ngerti ya bagian ini. Jadi kalau misalnya kalian take action dari apa yang udah kalian susun strukturnya di tahun 2025 ini, tahun depan lancar. Cuan. Kalau otentik lagi, cuan. Selain dari perhatian, itu akan jadi revolusi terbesar, yaitu revolusi kedaulatan individu. Siapa yang kontrol hidup kamu, siapa yang kontrol uang kamu, siapa yang kontrol waktu kamu, siapa yang kontrol pikiran kamu, semua itu, siapa yang take control. Jadi mungkin banyak orang yang nanti, aku nggak mau lagi orang control my time. Jadi mungkin dia akan pilih resign, dia akan fokus di bisnisnya sendiri. Ada beberapa lapisan ya yang akan bergerak di tahun 2026 dan 2027, yaitu revolusi sistem kerja, nilai kerja, ditambah dengan kemunculan AI. Ya, dan banyak banget orang yang pelan-pelan mulai percaya bahwa value. Kita kan selama ini percaya kalau uang itu berharga. Value kita itu harus dari kerja keras. Untuk dapat uang kita harus kerja mati-matian. Terjadi perubahan revolusi mindset kita tentang apa sih itu value dalam hidup sebenarnya. Nah, jadi nanti akan banyak orang yang pelan-pelan mulai percaya bahwa kerja keras itu nggak lagi menjamin hidup yang layak kayak yang selama ini kita percaya. Jadi sistem gaji, sistem jam kerja, sistem-sistem yang udah nggak lagi mendukung kita to our higher self itu akan runtuh nanti dengan bantuan AI ke AGI. Paham ya? Itulah perpisahan 3D dan 5D nanti terjadinya di 2 tahun ini. Kuncinya di 2 tahun ini. Aku cuma bisa ngomong sampai situ. Yang berubah itu adalah value dalam hidup, terutama yang berhubungan dengan uang dan identitas kita sebagai makhluk hidup. Coloring pensil kertas pulpen kalian ya. Tahun 2026 api yang ya. Jadi dia itu maskulin. Dia bakal paksa kita untuk tampil, untuk effort, untuk take action. Nah, kalau 2027 dia itu api yin, feminine energy, berarti dia api yang membakar dari dalam. Jadi buat tahun 2026 itu mungkin akan capek secara fisik, karena kamu bakal tampil terus buat kamu yang mau tampil. Tapi buat yang nggak mau tampil gimana? Kamu akan dipaksa untuk keluar. Tahun 2027 itu api yin, artinya api yang membakar dari dalam. Di sini capeknya tuh capek mental, capek hati. Jadi kamu mungkin bakal burn out secara emosi yang membakarnya api dalam. Nah, jadi apa sih yang dipaksa berubah? Dulu aku pernah buat video penjelasan tentang frekuensi. Penjelasan frekuensi dari frekuensi terendah ke tertinggi. Frekuensi rendah tuh berapa, frekuensi paling tinggi, otentik itu berapa. Nah, itu aku nggak jelasin lagi ya, tapi aku mungkin dikit lah ya. Buat orang yang masih ada di frekuensi tengah, mungkin di atas 200 ke bawah, atau di tengah-tengah 500, mungkin 60 ya. Buat kamu yang ada di frekuensi, contoh kamu frekuensi marah misalnya, tahun api itu akan buat frekuensi yang kamu punya itu semakin double, triple, karena dia membuat sesuatu itu jadi matang. Bayangin api ini memasak kamu. Apa yang kamu punya di masa itu, dan kalau kamu persembahkan ke meja, kamu tampilkan ke universe, kamu tampilkan ke dunia, dia akan membuatnya menjadi matang. Jadi kalau hari ini aku itu berada di frekuensi lack of abundance misalnya ya, api tahun 2026, 2027 itu akan membakarnya, membuat aku merasa energi yang aku punya itu, frekuensi yang aku punya itu jadi double, triple. Nah, jadi gimana caranya gue bisa ngelewatin 2026 dengan damai, 2027 dengan damai, yaitu set your frequency, set your vibration.